kita akan memulai materi kita hari ini. Ibu harap semua tetap semangat dan konsentrasi. Pada pertemuan kita yang kedua, kita akan mempelajari materi masih tetap sambungan dari pelajaran kita pada pertemuan kita yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Nah, pertumbuhan, sekedar ibu mengingatkan, adalah penambahan sel-sel dan bobot tubuh yang bersifat irreversibel. Masih ingat karena apa itu irreversibel? Dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari 2 tahap. Ya, pertumbuhan dan perkembangan hewan terdiri dari 2 tahap, yaitu 1 tahap embrio dan tahap pasca embrio. Nah, kita akan mulai tahap embrio, yaitu dimulai dari proses fertilisasi yang disebut dengan penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuklah yang disebut dengan zigot. Zigot yang mengalami proses pembelahan. Nah, tahap embrio dikelompokkan menjadi beberapa fase, yaitu fase pembelahan yang membentuk morula, baru masuk ke fase blastula, gastrula, dan fase diferensiasi serta organogenesis. Nah, fase morula, pada fase ini zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yaitu dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan begitu seterusnya. Pada saat pembelahan sel terjadi, pembelahan yang tidak bersamaan. Embrio yang terdiri dari 16 sampai 64 sel, inilah yang disebut dengan morula. Nah, perhatikan gambar yang ibu tayangkan ini. Di sini terjadi fertilisasi, itu nampak dia bertemunya sel telur dengan sperma. Lalu membelah menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, begitu seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke fase blastula. Fase blastula terjadi pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang dibentuk pada fase morula. Pada fase ini, kutub fungsional dan kutub vegetatif telah dibentuk. Hal ini ditandai dengan dibentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan dan disebut blastosol. Gambar 2. Embrio yang memiliki blastosol atau disebut dengan blastula. Proses pembentukan blastosol disebut blastulasi. Nah, ini dia gambarnya, perhatikan. Nampak karena itu ada yang berongga di tengah, itu yang disebut dengan blastosol. Nah, sekarang kita masuk fase gastrula. Pada fase ini, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam, disebut dengan invaginasi. Invaginasi ini akan membentuk 2 formasi, yaitu lapisan luar disebut dengan ektodem dan lapisan dalam endodem. Bagian tengah gastrula disebut dengan arkenteron. Bagian tengah gastrula ini yang disebut dengan arkenteron. Bagian luar yang terbuka pada gas menuju arkenteron disebut dengan blastofor. Pada fase ini akan terjadi lanjutan diferensiasi, sebagian endodem menjadi bagian mesodem. Mesodem itu artinya bagian tengah ya nak. Pada akhir dari gastrula telah terbentuk bagian endodem bagian dalam, mesodem bagian tengah, dan ektodem bagian luar. Ini gambarnya. Oke, kamu perhatikan gambar
yang Ibu tayangkan ini. Nah, selanjutnya hewan triploblastik ini dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan ada tidaknya selom. Atau selom itu adalah rongga, ya. Dan bagaimana selom tersebut dibentuk selama embriogenesis. Kelompok hewan tersebut yaitu 1 aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Hewan aselomata artinya tidak memiliki rongga atau pseudolomata. Memiliki selom semu, contohnya cacing tanah. Nah, hewan selomata ini memiliki selom sesungguhnya, misalnya manusia. Nah, ini contoh gambar 3 kelompok hewan triploblastik. Ya, ini hewan aselomata, contohnya pada cacing planaria. Ya, ini pseudoselomata dan selomata. Ya, pseudoselomata ini contohnya pada cacing gilik. Sedangkan selomata ini contohnya pada cacing tanah. Nah, sekarang kita akan memasuki diferensiasi organogenesis. Pada fase ini mulai terjadi diferensiasi dan organogenesis pada struktur dan fungsi sel yang untuk menjadi jaringan yang spesifik. Proses ini dikendalikan oleh faktor gen yang dibawa pada saat terjadi pembentukan kutub fungsional dan kutub vegetatif. Pada akhirnya masing-masing bagian endodem, mesodem, dan ektodem akan mengalami diferensiasi menjadi organ-organ sebagai berikut. Ektodem akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, email gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. Sedangkan lapisan mesodem akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat. Oke. Nah, kita akan mulai perhatikan 3 kelompok hewan triploblastik. Ini perhatikan gambarnya. Ya. Kamu perhatikan itu gambarnya. Aselomata contohnya pada cacing planaria. Ya, pseudosemata contohnya pada cacing gilik. Selomata contohnya pada cacing tanah. Nah, sekarang kita akan masuk ke diferensiasi dan organogenesis. Nah, pada fase ini dimulai terjadi diferensiasi dan organogenesis pada struktur dan fungsi sel untuk menjadi jaringan yang spesifik. Proses ini dikendalikan oleh faktor gen yang dibawa pada saat terjadi pembentukan kutub fungsional dan kutub vegetatif. Pada akhirnya, masing-masing bagian endodem, mesodem, dan ektodem akan mengalami diferensiasi menjadi organ-organ sebagai berikut. Yaitu yang pertama, lapisan ektodem akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut kelenjar minyak, kelenjar keringat, email gigi, sistem saraf, dan saraf reseptor. Yang kedua, lapisan mesodem akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, misalnya ductus deferens, dan sistem reproduksi. Endodem akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epitel, pencernaan, sistem pernapasan, pankreas, dan hati, serta kelenjar gondok. Nah, yang kedua kita masuk ke fase pasca embrionik. Tadi fase embrio, sekarang pasca embrionik. Secara umum meliputi metamorfosis dan regenerasi. Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat dari masa muda sampai hewan dewasa. Contoh yang mengalami metamorfosis misalnya serangga.
Metamorfosis tak sempurna, yaitu dimulai dari telur, nimfa, imago. Metamorfosis sempurna contohnya telur, larva, pupa, imago. Itulah perkembangan metamorfosisnya. Bagian yang ke B contohnya pada katak, yaitu dimulai dari zigot, berudu, katak muda, langsung katak dewasa. Sedangkan regenerasi adalah kemampuan untuk memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang atau mati. Contohnya pada hewan tingkat tinggi terbatas pada jaringan. Kalau pada hewan tingkat rendah dapat sampai pada tingkat organ. Nah, ini kamu perhatikan metamorfosis serangga, ya, atau disebut dengan insekta. Berdasarkan tidak terjadinya atau terjadinya tahap metamorfosis yang dialami serangga dibedakan menjadi kelompok serangga ametabola, holometabola, dan hemimetabola. Nah, kita perhatikan ametabola merupakan organisme yang tidak mengalami proses metamorfosis, di mana stadium yang dimiliki adalah stadium telur dan stadium imago. Contoh kutu buku yang bertelur kemudian berkembang menjadi dewasa tanpa melakukan metamorfosis. Nah, holometabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis sempurna. Hewan ini memiliki stadium telur, larva atau ulat, pupa, kepompong, dan imago dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Stadium telurnya dapat kita amati pada daun. Telur menjadi larva, stadium larva terjadi beberapa kali pergantian kulit yang disebut dengan ekdisis. Setelah itu larva akan berubah menjadi pupa atau disebut dengan kepompong. Fase pupa merupakan fase istirahat. Contohnya di sini kamu perhatikan kumbang, ngengat, semut, dan lebah. Ya. Nah, yang terakhir, hemimetabola merupakan organisme yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Stadium yang dimiliki oleh hewan ini adalah telur, larva atau nimfa, semi imago, dan imago atau dewasa. Contoh hewan kelompok ini adalah kumbang. Stadium telur terbentuk stadium larva, lalu terbentuk stadium semi imago. Stadium ini memiliki bentuk morfologi yang sama dengan kumbang imago, tetapi belum memiliki kemampuan untuk bereproduksi karena organ reproduksinya belum tumbuh sempurna. Setelah itu kumbang memasuki stadium imago yang mampu bereproduksi atau berkembang biak menghasilkan. Contoh lain hemimetabola adalah belalang, walang sangit, dan lipas. Nah, kita akan memasuki metamorfosis, yaitu proses perubahan struktural dan fungsional organ yang dapat dibedakan dengan jelas antara bentuk hewan pada saat kecil dan bentuk dewasa disebut metamorfosis. Metamorfosis ini dibagi menjadi metamorfosis tidak sempurna, yaitu incomplete metamorfosis terjadi pada lipas, belalang, dan beberapa ordo lain. Urutan perkembangannya yaitu telur menetas menjadi nimfa dan selanjutnya menjadi imago atau hewan dewasa. Nimfa adalah hewan muda mirip dengan hewan dewasanya tetapi berukuran lebih kecil dan organ tubuhnya belum lengkap seperti lipas kecil yang belum memiliki sayap. Metamorfosis sempurna atau komplit sempurna terjadi pada kupu-kupu, lebah, lalat, dan sebagainya. Proses perkembangan memiliki tahap-tahapan berikut. Telur menjadi larva, kemudian kita kenal dengan sebutan ulat atau belatung. Setelah ulat mengalami pergantian kulit atau molting, ulat membungkus dirinya dalam bentuk kepompong atau pupa. Di dalam pupa inilah hewan ini mengalami pertumbuhan melalui pembelahan dan diferensiasi
sel yang sebelumnya tidak aktif pada tahap larva dan akhirnya keluar dari kepompong sebagai hewan dewasa. Ini gambar metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kamu lihat yang di atas itu adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, dan yang di bawah nomor 2 adalah metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Nah, kita lihat perkembangan manusia masa balita dan anak-anak. Selama 4 minggu pertama setelah bayi dilahirkan, bayi mulai belajar menyesuaikan hidup di lingkungan yang baru. Masa bayi terlewati pada usia 12 bulan dan digantikan dengan masa anak-anak. Pertumbuhan fisik mulai meningkat, baik tinggi badan maupun berat badan. Juga terjadi perkembangan koordinasi gerak otot dan kemampuan mental. Hingga pada usia 18 bulan, anak dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Pada usia 2-3 tahun, anak telah dapat mengontrol keinginan kencing dan buang air besar, serta dapat berbicara dengan kalimat sederhana. Nah, pada usia 5 tahun, beberapa anak dapat membaca angka-angka dan huruf-huruf tertentu. Di atas usia ini, kemampuan berbicara, menulis, membaca, dan belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain telah berkembang. Nah, ini kita masuki masa tua. Nah, masa tua diawali dari usia antara 30 sampai 50 tahun. Pertumbuhan otot dan tulangnya sudah berhenti, artinya sudah tidak dapat bertambah tinggi lagi. Selama usia ini, perkembangan fisik mulai mengalami penurunan. Pada umur 65 sampai 74 tahun adalah pertengahan lanjut usia. Di usia ini, orang sudah harus beristirahat dari kesibukan kerja. Di atas 75 tahun disebut lanjut usia. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, orang lanjut usia memerlukan bantuan orang lain. Nah, sampai sini pertemuan kita yang kedua. Ibu harap kita tetap belajar sungguh-sungguh, dan Ibu sangat menginginkan kamu semua sudah mengerti. Kalaupun kamu belum mengerti, boleh kamu tanyakan ya, Nak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.